Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Majelis Visual. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Baghi 1. Film ini mengisahkan tentang pria yang berjuang untuk menyelamatkan seorang wanita yang diculik oleh juara seni bela diri. Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, dan inilah dia, Baghi. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kota Bangkok dan kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia yang bernama Raghav. Ia dihampiri oleh anak buahnya dan memberikan sebuah majalah yang terdapat foto seorang wanita cantik dan menginformasikan bahwa wanita tersebut berada di Hyderabad. Kemudian scene berpindah memperlihatkan wanita yang diincar Raghav itu merupakan seorang aktor dan sedang melakukan proses syuting. Dia bernama Sia. Ketika pekerjaannya itu beres, tiba-tiba Raghav dan anak buahnya datang. Ayah Sia yang berada di sana ditampar oleh Raghav. Dan ketika Sia keluar dari mobilnya, ia sangat terkejut karena melihat Raghav datang. Sia pun dibawa oleh Raghav menggunakan sebuah pesawat. Sementara itu, ayah Sia dan produsernya mendatangi polisi untuk meminta bantuan. Namun polisi itu menolak membantunya karena mereka takut terhadap Raghav. Namun ayah Sia ingat bahwa mereka bisa meminta bantuan seseorang. Dan inilah dia sang tokoh utama kita. Ia bernama Roni. Roni merupakan seorang ahli bela diri. Ketika ia sedang berlatih, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari seseorang. Roni memiliki seorang anak tunawicara dan membutuhkan biaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan di malam harinya, Roni segera menemui produser film Sia dan ayah Sia yang akan meminta bantuannya. Produser film pun memperkenalkan dirinya dan meminta bantuan Roni untuk menyelamatkan Sia. Namun ketika Roni melihat fotonya, ia menolak dan segera pergi. Namun ia berubah pikiran dan akhirnya mau menyelamatkan Sia karena ia membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Roni pun segera pergi ke Bangkok untuk memulai aksinya. Dan ketika ia sedang mencari tahu informasi mengenai Raghav, ia teringat kenangan di mana mereka dulu bertemu. Awal mula pertemuan mereka adalah di sebuah kereta. Roni melihat tingkah Sia yang menurutnya aneh. Sia marah-marah sendiri karena hujan sudah berhenti. Dan akibat awal pertemuan itu, bibit-bibit cinta di antara mereka berdua mulai tumbuh. Dan pada saat Sia turun dari keretanya karena kereta itu mogok, hujan kembali turun. Sia sangat senang dan mulai berjoget seperti film-film perindapan pada umumnya. Pada saat itu terlihat juga Raghav yang sudah berada di sana dan ia terpesona dengan kecantikan Sia yang sedang menari. Dan pada saat hujan berhenti, mereka segera menaiki kereta. Sia mengatakan bahwa ayahnya tidak ada di kereta. Roni pun turun untuk mencarinya. Namun ternyata ayah Sia berada di gerbong sebelah. Roni pun ketinggalan kereta yang bergerak sangat cepat. Daddy, train mein nahi chade. You sure? Haan. Hey! Kemudian Raghav kembali ke India dan ia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya merupakan seorang guru besar perguruan bela diri di India. Kemudian terlihat Roni yang baru datang ke sebuah akademi bela diri. Ia memasuki salah satu ruangan dan ternyata tempat tersebut dipimpin oleh ayah Raghav. Roni menghampirinya dan memberikan sebuah surat yang ditujukan kepada ayahnya Raghav. Ayah Roni berpesan bahwa ia menitipkan Roni kepadanya karena Roni adalah anak yang susah diatur dan selalu membuat masalah. Roni yang bangkar warah pun dengan mudahnya dibanting oleh ayah Raghav. Ayah Raghav kemudian memberikan sebuah kamar kepada Roni. Dan di kamar itu Roni disambut oleh Haris dan anak tunawicara yang bernama Subu. Haris menjelaskan bahwa di sana tidak ada AC ataupun kulkas. Di sisi lain, Raghav sedang melakukan lomba perahu. Raghav melihat Sia yang hadir dan menonton pertandingan tersebut. Dan karena hal itu, Raghav jadi lebih bersemangat dan ia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan pada saat pertandingan itu telah selesai, Sia kembali bertemu dengan Roni. Cuaca pada saat itu kembali hujan. Sia yang gembira pun hujan-hujanan dan dihampiri oleh Roni. Di bawah derasnya hujan, Roni menggombali Sia dan membuatnya tersipu malu. Sia mengatakan bahwa ia tinggal di sana di rumah neneknya. Dan itu berarti mereka bisa
sering bertemu. Roni mengajak Sia untuk menaiki mercusuar, namun Sia menolaknya karena hujan sudah reda. Mereka pun membuat janji untuk bertemu nanti ketika hujan lagi. That's great. Maybe. Di malam hari, Raghav sedang melatih kemampuannya, namun ia tidak fokus karena terbayang-bayang paras cantiknya Sia. Dan karena hal itu, ia tergores yang membuatnya marah besar dan menghajar anak buahnya. Untung saja ayahnya segera datang dan menahan serangannya itu. Di sisi lain, Roni sedang makan malam bersama Haris dan Subu. Ayah Sia tiba-tiba datang dan join bersama mereka. Di sana Roni belum mengetahui bahwa pria itu merupakan ayahnya Sia. Keesokan harinya Roni dibangunkan dan ia mendapatkan hukuman karena bangun di siang hari. Ia disuruh untuk menyiapkan makanan, membersihkan lantai dan mencuci pakaian semua murid yang ada di sana dan masih banyak lainnya. Dan pada saat Roni sedang beristirahat di atas genteng, tiba-tiba hujan turun dan ia sangat senang karena inilah waktu untuk bertemu dengan Sia. Namun pada saat Sia akan keluar dan membuka pintu, ternyata yang datang adalah Raghav yang berniat untuk melamarnya. Ayah Sia yang mendengar tentang besarnya kekayaan yang Raghav miliki sekaligus diberikan satu koper yang berisi uang pun langsung memberikan restu kepada Raghav untuk menikahi Sia. Kemudian setelah itu Sia pun datang ke menara mercusuar dan ternyata Roni sudah berada di sana sedari tadi dan menunggu kedatangannya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang. अगर यहाँ आता तो Dan ketika hari mulai malam, Roni mengantarkan Sia untuk pulang. Sebelum mereka berpisah, Sia memberikan cincin dan memasangkannya di jari Roni karena ia mulai jatuh cinta kepadanya. Sia berpesan agar Roni tidak melepaskan cincin yang ia berikan. Roni yang kembali pulang ke tempat perguruan pun meremehkan gurunya dan berkata bahwa Shaolin dari Cina adalah yang terbaik. Sejauh ini ia tidak pernah diajari ilmu bela diri sedikit pun. Mendengar hal itu, gurunya langsung memberi faham kepada Roni. Kemudian gurunya pun menasehati Roni tentang kehidupan. Dan lagi-lagi, Roni bertanya kapan ia akan mulai berlatih. Saat itu gurunya juga memukul Roni dan Roni bisa menahannya. Roni baru sadar bahwa selama ia di sini tanpa ia sadari dari hukuman-hukuman yang ia terima itu merupakan ilmu yang bisa melatihnya. 1542 Dan saat sejak itu Roni mulai dilatih dengan serius oleh gurunya. Roni diajari berbagai macam latihan yang pasti itu akan menambah skill bela dirinya. Beberapa hari kemudian, Roni sedang berbelanja bersama Sia, Haris, dan Subu untuk membeli kain untuk gurunya. Namun tiba-tiba di sana mereka melihat ayahnya Sia. Sia bergegas untuk pergi agar ayahnya tidak melihat kedekatannya dengan Roni. Roni pun diajak berbincang-bincang oleh ayahnya Sia. Kemudian ayah Sia melihat cincin yang dipakai oleh Roni dan sadar bahwa itu merupakan cincin milik putrinya. Ayah Sia pun melarang Roni untuk mendekati anaknya dan tidak akan memberikan izin atau restu sampai kapanpun. Dan pada saat Raghav sedang bertemu dengan ayah Sia, ia mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang bisa menikah dengan Sia. Raghav akan melarang siapapun yang dekat dengan Sia, bahkan jika ia harus membunuhnya. Ayah Raghav mendengar perkataan itu dan melarang Raghav untuk melakukan hal itu. Ayahnya mengatakan bahwa ia akan membela keadilan selama ia masih hidup. Dan pada saat Raghav sedang makan bersama ayahnya, tiba-tiba ayahnya merasakan sakit yang luar biasa di dadanya dan tewas saat itu juga. Ternyata itu sengaja dilakukan oleh Raghav yang telah meracuni makanannya dan menginginkan ayahnya meninggal. Blok.
Ketika di jalan, Subu ditarik oleh orang-orang suruhan Raghav. Roni pun segera mengejarnya. Melihat Subu terbentur ke mobil, Roni sangat emosi dan menghajar salah satu orang itu. Subu pun dibawa ke atas bangunan dan orang-orang itu menjatuhkannya. Namun untung saja Roni berhasil menangkap Subu. Roni yang semakin emosi pun menghajar semua anak buah Raghav hingga mereka kewalahan. Roni akan membunuh mereka. Namun Subu mengingatkannya agar Roni tidak melakukan hal itu. Lalu karena anak buah Raghav gagal mengambil Subu dan malah berujung babak belur, Raghav pun turun tangan untuk menghabisi Roni. Raghav yang kemampuannya jauh di atas Roni pun dengan mudah menghajar Roni. Dengan cepat, Roni berlari ke arah pom bensin dan mengancam mereka semua agar tidak ada lagi orang yang maju. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang, di mana Roni baru saja sampai di Bangkok. Sia yang sedang disekap oleh Raghav pun mengamuk. Raghav menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Lalu Raghav mengatakan bahwa ini adalah kota miliknya dan jangan berpikir akan ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Ye mera shehar hai. Late aaya hu. It doesn't mean I'm wrong. Roni yang sudah mengurus surat-surat kedatangannya pun menaiki taksi yang mana supir taksi tersebut adalah seorang tunanetra dan ia dipimpin oleh adik iparnya. Kemudian mereka mengantarkan Roni ke sebuah tempat pertarungan bebas. Roni menjadi petarung di sana dan berhasil mengalahkan lawannya dengan hanya satu tendangan saja. Kemudian Roni sengaja menampakkan wajahnya ke CCTV. Dan seorang pria pun memotret wajah Roni untuk dikirimkan ke Raghav. Malam itu Roni bermalam di rumah sopir taksi itu. Ia kembali teringat di masa dulu ketika gurunya telah meninggal. Dan Roni dihampiri oleh polisi yang mana polisi itu bersekongkol dengan Raghav dan menangkap Roni dengan tuduhan ulahnya berkelahi dan membuat keributan di pom bensin. Ternyata para polisi itu merupakan suruhan Raghav. Dan ternyata ayah Sia juga terlibat dalam rencana penangkapan Roni. Sebelum Roni pergi, ia menyampaikan sesuatu kepada Sia. Roni mengatakan bahwa Raghav dan ayah Sia menjadi penyebab gurunya tewas karena mereka ingin memisahkan Roni dan Sia. Namun Sia tidak mempercayai apa yang diucapkan Roni. Dan Roni mengatakan bahwa ia akan pulang ke tempat asalnya dan apabila Sia masih mencintainya, Roni ingin bertemu dengannya. Dan apabila Sia tidak datang, Roni tidak ingin melihat wajah Sia lagi. Di rumahnya, Sia pun bersedih karena berpisah dengan Roni. Ayahnya yang mendengar percakapan tersebut pun membenturkan kepalanya dan mengatakan bahwa ia dipukul oleh Roni. Bahkan ayahnya juga memfitnah bahwa Roni telah melemparkan cincin yang diberikan oleh Sia. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Sia pun semakin membenci Roni. Dan Sia mengajak ayahnya untuk meninggalkan kota itu besok karena akan mengejar cita-citanya menjadi aktor. Keesokan harinya, Roni pun sedang berada di stasiun. Roni kecewa karena Sia tidak datang untuk menemuinya. Ternyata cincin pemberian Sia pun masih ada di jarinya, tidak seperti apa yang dikatakan oleh ayah Sia. Dan kembali ke masa sekarang. Di rumah sopir taksi itu, para pria suruhan Raghav pun datang untuk mencari Roni. Roni berlari dan berhasil menjatuhkan para pria itu. Bahkan ketika Roni naik ke atas bangunan pun, para pria itu mengejarnya. Kemudian setelah berhasil menyekap salah satu dari mereka, Roni mengunjungi tangan buah Raghav yang bernama Biju. Roni mengancam membunuh istri Biju di hadapannya. Kemudian Roni meminta alamat keberadaan Raghav. Biju mengatakan bahwa Raghav berada di sebuah gedung yang memiliki 10 lantai, di mana setiap lantainya terdapat petarung hebat yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dan pada saat itu juga, Biju menerima telepon dari Raghav yang menginformasikan bahwa Sia dibawa ke rumah sakit. Dan karena Biju tidak mau memberitahu alamat rumah sakit itu, Roni menembak istri Biju saat itu juga. Raghav.
Setelah Roni sampai di rumah sakit, ia berpura-pura menjadi seorang dokter dan berhasil membawa Sia untuk pergi. Raghav yang menyadari Roni ada di sana pun dengan cepat mencarinya dan mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Roni. Roni mengancam Raghav dan berkata akan membunuh Sia jika Raghav menembak. Raghav yang tidak ingin Sia terluka pun menurunkan pistolnya. Dan pada akhirnya Roni dan Sia berhasil kabur dari rumah sakit tersebut. Now don't move. Roni dan Sia menaiki sebuah kapal untuk melarikan diri. Di sana Sia mengingat kenangan-kenangan bersama Roni. Mereka pun berhenti sementara di sebuah pulau. Roni menjelaskan bahwa ia menolong Sia hanya karena uang. Sia pun kecewa dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan kedatangan Roni. Tidak lama hujan pun turun dan Roni memakaikan bajunya kepada Sia. Sia melihat cincin pemberiannya masih ada di jari Roni. Sia menyadari bahwa ayahnya telah menipunya dan sejak saat itu hubungan mereka kembali seperti dulu. Clear. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui oleh Raghav dan anak buahnya. Roni pun kewalahan melawan anak buah Raghav dan ia ditembak hingga jatuh ke laut. Sia yang disekap oleh Raghav pun mengatakan bahwa Roni ada di sini. Dan benar saja, ternyata Roni belum meninggal. Ia datang dan masuk untuk menghabisi semua anak buah Raghav. मुझे सिमने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। Raghav yang mengira Roni sudah tewas pun terkejut melihat kedatangannya. Raghav menyadari bahwa Biju menembak Roni menggunakan pistol yang tak berpeluru. Raghav pun membunuh Biju saat itu juga. Di sana Sia juga membantu untuk menghabisi anak buah Raghav. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Raghav, Roni pun bertemu dengan Raghav dan pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Roni pun sepertinya kewalahan melawan Raghav. Namun ia bangkit dan menggunakan ilmu rahasia yang telah diberikan oleh gurunya. Roni mematahkan tulang belulang inti dari Raghav dan menyebabkan Raghav tewas saat itu juga. Kemudian Roni kembali ke perguruan dan ia akan melanjutkan tekad gurunya untuk membangun perguruan yang hebat dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur film dari Baghi 1. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya dari Majelis Visual undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.